Selamat pagi, siang, dan malam Pak Indra, Pak Aris, dan Bu Aulia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Janfir Timothy Sitepu dengan NIM 2605012314013 dari kelas Oceanografi C. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuatkan video tentang penugasan praktikum pemodelan oceanografi modul 2, matriks dan vektor. Jadi langsung saja ke MATLAB. Di tugas praktikum modul 2, nomor 1, soalnya adalah definisikan vektor dan matriks berikut ini di dalam MATLAB. Jadi, di soal nomor 1, terdapat sebuah vektor. Langsung saja dilakukan dalam MATLAB. Untuk vektor dan matriks di MATLAB ini menggunakan kurung siku. Jadi langsung saja ketik kurung siku dan masukkan elemen-elemennya. Dan bisa menggunakan spasi ataupun koma dalam membuat vektor ataupun matriks. Dan lalu diklik enter. Jadi di soal nomor 1, poin pertama, terdapat 4 elemen di dalam satu vektor, yaitu 40, 20, 30, 40. Lalu di poin nomor 2, sini terdapat 3 elemen, tapi vektor dalam bentuk kolom. Langsung saja kurung siku dan masukkan elemen. Untuk pembuatan vektor atau matriks dalam bentuk kolom, menggunakan titik koma untuk memisahkan baris. Oke, di sini sudah muncul. Setelah itu, di poin ketiga, disuruh untuk menuliskan matriks 4x4 di dalam MATLAB. Jadi di sini langsung saja spasi ataupun koma, titik koma untuk memisahkan baris, titik koma. Oke, jadi di nomor 1.3 sudah muncul hasil dari penulisan dalam MATLAB-nya. Sini ada 4 baris dan 4 kolom, di titik koma untuk memisahkan baris. Langsung saja untuk lanjut soal nomor 2, clear all terlebih dahulu. Clear all untuk menghapus dalam kolom workspace dan CLC untuk menghapus perintah yang telah tertulis sebelumnya di command window. Untuk soal nomor 2, perintahnya adalah gabungkan matriks A dan B. Jadi sebelum digabungkan matriks A dan B, harus variabelnya tersimpan dahulu di dalam workspace ataupun di dalam MATLAB. Jadi langsung saja A sama dengan, jadi di sini menggunakan variabel A dan B. A sama dengan kurung siku, masukkan elemennya, titik koma untuk memisahkan baris, dan masukkan variabel B. Koma memisahkan baris. Di sini perintah
dari variabel untuk mencari variabel C adalah menggabungkan matriks A dan B. Untuk itu, diketik terlebih dahulu variabel C sama dengan kurung siku, masukkan variabel A spasi B spasi ini untuk menggabungkan antara matriks A dan matriks B. Setelah itu, mencari variabel W. Variabel W ini adalah sama dengan variabel B spasi variabel B titik koma variabel B spasi koma spasi minus variabel B. Langsung saja diketik dalam MATLAB kurung siku B spasi B titik koma B spasi B, langsung muncul hasilnya. Selanjutnya soal nomor 3. Di sini perintahnya adalah hitunglah A. Masing-masing ukuran vektor atau matriks pada soal nomor 1 dan nomor 2 di atas. B. Masing-masing jumlah elemen vektor atau matriks pada soal nomor 1 dan nomor 2 di atas. Oke. Pada soal nomor 1 poin pertama akan saya hitung ukurannya terlebih dahulu. Jadi untuk menghitung ukuran pada sebuah vektor ataupun matriks, untuk kita ketik komennya adalah size buka kurung variabelnya. Jadi saya akan mencari vektor dari nomor 1 poin 1 terlebih dahulu. Size. Jadi perintahnya adalah size untuk menghitung ukuran vektor atau matriks. Buka kurung variabelnya pada nomor 1.1 saya menyimpan variabelnya dengan vektor 1. Jadi saya akan menulisnya vektor 1 dalam kurungnya. Tuh. Jadi di soal nomor 1.1 adalah 1 kali 4 yang dimana artinya adalah 1 baris 4 kolom. Jadi di vektor nomor 1 sebelumnya memiliki 1 baris dan 4 kolom. Selanjutnya akan mencari size dari nomor 1 poin kedua. Saya menyimpannya dengan variabel vektor 2. Jadi di poin kedua ini nomor 1 memiliki 3 baris 1 kolom. Selanjutnya yang poin ketiga saya menyimpannya dengan variabel matriks. Jadi di poin ketiga nomor 1 memiliki 4 baris dan 4 kolom. Selanjutnya saya akan menghitung ukuran vektor atau matriks dari soal nomor 2. Hapus terlebih dahulu. Pada soal nomor 2, saya akan menghitung ukuran vektor atau matriksnya. Jadi sama seperti yang tadi, saya menulisnya dengan size, kemudian masukkan variabel. Ini adalah yang variabel A, selanjutnya variabel B, dan C, kemudian W. Jadi ini adalah ukuran vektor ataupun matriks yang ada di soal nomor 2. Selanjutnya pada poin B, saya akan menghitung
jumlah elemennya pada vektor ataupun matriks. Jadi di poin B saya akan menambahkan perintah prod, prod saja, prod, langsung buka kurung, kita ketik size, kemudian masukkan variabelnya. Saya akan menghitung pada nomor 1 terlebih dahulu, poin 1. Di sini berarti jumlah elemen pada vektor 1 memiliki 4, yaitu 10, 20, 30, 40. Seperti yang ada terlihat yang di workspace, yaitu 4 elemen. 1, 2, 3, 4. Selanjutnya pada poin kedua. Nah, di sini saya ada salah mengetik. Jadi seharusnya tidak ada variabel vektor, tapi vektor 2. Jadi tidak terbaca oleh MATLAB. Saya hapus dulu semuanya. Saya ulang. Yang vektor 1, 4, kemudian vektor 2. Karena saya tadi hanya menulisnya vektor yang tidak ada di dalam variabel yang saya simpan. Jadi ini ada 3 elemen. Ya. Matriks. Jadi ini adalah jumlah elemen pada nomor 1. Kemudian saya akan menghitung jumlah elemen pada soal nomor 2. Sama seperti yang saya contohkan pada soal nomor 1. Untuk prod, size, masukkan variabel. Jadi di variabel A nomor 2 terdapat 4 elemen. Yang hitung lagi variabel B memiliki 4 elemen. Variabel C memiliki 8 elemen. Sini ada kesalahan, kurang menambahkan buka kurung. Kemudian variabel W. Oke, jadi ini adalah jumlah elemen dari soal nomor 2. Selanjutnya pada soal nomor 4, di dalam soal disuruh untuk buatlah matriks berikut dengan komen ones, zeros, dan I. Jadi di komen ini ones berarti artinya 1, zeros berarti nggak ada 0, dan I adalah angka 1 yang seperti ini. Arahnya. Jadi kalau misalkan I akan membentuk seperti ini. Tetapi jika tidak ada perintah apapun, hanya menulis I dan jumlah kolom ataupun barisnya, maka akan hanya ada angka 1 yang seperti ini. Langsung saja kita tuliskan di MATLAB. Untuk yang poin pertama, perintahnya hanyalah untuk mengambilkan 5 dikali dengan I dan 4. Ini kita membutuhkan 5i ya, 4 kali 4, jadi hanya 4 baris. Berhasil. Untuk poin kedua,
Untuk poin kedua, di sini menggunakan bervariasi, yaitu ones, zeros, I, road berarti artinya memutarbalikkan. Di sini langsung saja kita tulis komennya menggunakan buka kurung 5 dikali ones 2 jadi maksud dari 2 ini adalah untuk kita menggunakan baris ataupun kolom pada bagian kedua. Kemudian zeros buka kurung 2 lagi titik koma minus 5 dikali dengan I 2 koma rot 90 berarti rotate 5 dikali dengan I 2 di sini saya salah mengetik, seharusnya di sini adalah kurung siku. Maaf. Itu masih tetap salah. Kita ulangin aja. Jadi saya tadi sempat salah karena di sini saya tidak menambahkan kurung siku, malah buka kurung biasa, jadi tidak terbaca oleh Matlab. Jadi di sini adalah komen dari one zeros I. Jadi saya menambahkan rotate 90 agar mempermudah saja dari pengolahan Matlab. Jadi tidak usah lagi secara manual, tetapi bisa menggunakan perintah seperti ones, zeros, dan I. Oke, selanjutnya pada soal nomor 5, pertanyaannya adalah buatlah vektor berukuran 100 berisi bilangan acak Gaussian dengan mean 1 dan variansi 0,2. Jadi untuk parameter distribusi Gaussiannya saya ketik variabel mean value sama dengan 1 dan saya menggunakan titik koma agar tidak memakan banyak tempat. Saya langsung saja ketik enter. Kemudian variance value sama dengan 0,2. Kemudian std sama dengan, kita cari SQRT atau akar kuadrat dari variabel variance value dan ketemu hasilnya 0,4472. Kemudian saya akan membuatkan vektor dengan bilangan acak Gaussian dengan variabel vektor sama dengan variabel mean value saya masukkan ditambah dengan hasil std _dev dikali rand 1,100. Dan itu adalah jawaban dari soal nomor 5.
Saya akan menampilkan hasilnya. Sorry, salah. Oke. Selanjutnya saya akan mengerjakan soal nomor 6 untuk membuat vektor atau matris baru berisi baris pertama dari M, kolom ketiga dari M, baris ketiga hingga kelima, kolom kedua hingga keempat dari M, elemen pada diagonal utama dari M. Jadi, saya akan menuliskan variabelnya terlebih dahulu. Saya tambahkan titik koma agar tidak terlalu memakan banyak tempat di command window. Selanjutnya, untuk yang pertama, saya akan mencari baris pertama dari M. Baris pertama dari M yaitu menggunakan perintah yang tuliskan nama variabelnya M 1 1,2. Ya, jadi di sini adalah baris pertamanya 1, 5, 10, 15, 20. Di sini sudah tertulis juga di MATLAB-nya M, jadi benar. Selanjutnya kolom ketiga dari M yaitu M besar titik 2, baris ke kolom ketiga, berarti 3. Bentar. Oke, benar. Kolom ketiga berarti dari sini 10, 4, 3, 8, 5. Oke, benar. Ketiga, maaf. Kolom ketiga. Nah, selanjutnya baris ketiga hingga kelima, kolom kedua hingga keempat dari M. Langsung M besar sama dengan buka kurung, M besar buka kurung 3,2, 5, 2,2, 4. Nah, di sini berarti artinya kita mengambil baris ketiga hingga kelima. Tapi kolomnya kita ambil yang kedua hingga keempat. Jadi dari sini kita mengambil kolom kedua sampai keempat dari baris 3 sampai ke 5. Selanjutnya akan mencari variabel dari elemen pada diagonal utama dari M. Saya menggunakan variabel D sama dengan diagonal M. Yang besar. Saya klik titik 2 supaya tidak memakan ruang. Oke, di sini adalah sudah ketemu titik 2. 5 kali 5 double. Selanjutnya pada soal nomor 7
terdapat soal yang tentang buatlah deret berikut ini dengan operator titik 2, linspace, dan logspace. Oke, untuk linspace sendiri itu adalah membuat vektor yang terpisah menjadi merata secara linear. Dan logspace tersendiri adalah membuat vektor baris yang terpisah menjadi merata secara logaritmik. Oke, jadi dalam penulisan MATLAB-nya, untuk yang soal nomor 7 adalah kita ketik dulu X sama dengan pada nomor yang poin 1 itu adalah X sama dengan min 10, min 9, min 8, titik, 8, 9, 10. Jadi jaraknya adalah 1 plus 1. Maka di MATLAB akan kita tulis X sama dengan 10 titik 2 1 titik 2 10. Maka X akan tersimpan 10. Kemudian tuliskan X sama dengan min 10 titik 2 1 titik 2 10. Min 10 titik 2 1. Jadi titik 2 ini adalah memberikan dari min angka deret elemen-elemen apa saja yang dari min 10 hingga ke positif 10. Jadi di sini adalah angka-angkanya. Selanjutnya untuk yang Y kita akan menggunakan linspace. Dengan variabel Y linspace 7,5 0,16 7,5. Jadi di sini adalah angka-angka yang 7,5 sampai 16. Jadi nilai-nilai pecahan 7,5 sampai 0 tapi harus ada 16 angka. Gitu. Setelah itu untuk yang Z kita akan masukkan variabel Z sama dengan 1,2 3 100. Ini juga akan memasukkan angka-angka 1 sampai 100. 1 sampai 100 tapi dari 1 itu bedanya 3. Jadi 1, 4, 7. Jadi ada gap 3 sampai 100. Kemudian untuk yang W, masukkan variabel W sama dengan logspace minus 3,6 dan 10. Dan seperti inilah hasilnya. Selanjutnya untuk nomor 8, di sini ada soal tentang
Buatlah matriks N yang berisi kolom pertama hingga keempat dari matriks M pada nomor 6 di atas. Jadi kita akan menggunakan matriks yang seperti nomor 6. Bentuk ulang matriks N tersebut menjadi matriks baru seperti berikut ini. Kolom pertama ditukar dengan kolom keempat, kolom kedua ditukar dengan kolom ketiga. Baris pertama dilakukan dengan baris kelima, baris kedua ditukar dengan baris keempat. Matriks berukuran 10 kali 2, matriks berukuran 4 kali 5. Jadi matriksnya sama seperti nomor 6, tapi ada yang perlu di edit. Kita hapus dulu komen window yang sebelumnya. Jadi karena sudah hapus variabel M nomor 6, jadi saya akan menuliskannya ulang. Bentar. 20, 2, 1, 2, 4, 2, 4, 8, 16, 2, minus 3, 0, 3, 6, 9, 2, 32, 11, 8, 4, 2, 5, 5, 5, 5, 5. Oke, ini adalah matriks yang sama dengan soal nomor 6, tetapi ada yang perlu diedit, yaitu kolom pertama di luar ditukar dengan kolom keempat, kolom kedua ditukar dengan kolom ketiga. Jadi untuk membalikannya dapat ditulis dengan masukkan variabelnya N sama dengan kurung siku, kemudian besar variabel N itu, kemudian buka kurung, titik 2, koma, di titik 2 koma ini untuk membalikan. 1, titik 2, 4, buka kurung, kurung siku. Langsung saja. Sini sudah ada yang dihilangkan pada kolom yang keempat. Jadi salah teman-teman, jadi ditukar yang nomor 4-nya, jadi menggunakan titik 2 koma. Selanjutnya untuk yang E, untuk membalikannya kita menggunakan perintah flip R. Flip R itu adalah flip rotate. Masukkan variabel N. Di sini sudah terbalik ya teman-teman, sudah rotate. Jadi
sesuai dengan perintahnya. Sudah ditukar. Baris kolom kedua dengan kolom ketiga, dan kolom pertama dengan kolom keempat. Jadi sesuai dengan perintah yang poin pertama. Selanjutnya, untuk yang poin kedua, baris pertama ditukar dengan baris kelima, baris kedua ditukar dengan baris keempat. Jadi pada poin kedua, pertama akan ditukar dengan baris kelima, kemudian baris kedua ditukar dengan baris keempat. Masukkan variabel, kemudian buka kurung siku untuk menukar baris, gunakan flip input. Masukkan variabelnya, variabel yang ingin kita tukar matriksnya, kemudian kurung siku, enter. Nah, di sini sudah tertukar menjadi baris pertama ditukar dengan baris kelima, sudah berbeda. Kemudian baris kedua ditukar dengan baris keempat. Selanjutnya pada perintah ketiga, matriks berukuran 10 kali 2. Maka kita menggunakan perintah reshape. Buka kurung, masukkan variabel yang kita ingin edit. Kemudian karena kita ingin membuat 10 kali 2, maka kita masukkan dulu barisnya 10, yaitu 10 yang kita inginkan, kemudian kolomnya 2. Kemudian kurung siku, enter. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman, menjadi 10 kali 2, yaitu 10 baris dan 2 kolom. Kemudian perintah yang keempat, matriks berukuran 4 kali 5. Sama seperti yang ini, cuman bedanya kita ubah baris dan kolomnya. Jadi saya ambil saja dan hapus. 4 dan 5. Shift dan enter. Oke, sudah menjadi mempunyai baris yang 4 dan kolom yang 5. Selanjutnya untuk soal nomor 9, operasikan matriks M dan N berikut ini. Jadi terdapat variabel M yang berisi dari matriks dengan elemen 10, 20, kemudian 5 dan 8. Agar tidak memakan ruang, hapus saja. Jadi ada variabel M dengan 10, 20, 5 dan 8. Itu 2. Oke. Kemudian N besar sama dengan N besar sama dengan min 1, 1,
1, min 1. Ini sebentar, apakah ada yang salah? Terdapat kesalahan sebelumnya karena saya tidak memakai spasi di min 1. Jadi diulang penulisannya, tambahkan spasi, jadi masuk. Kemudian di sini adalah m tambah n, kemudian m min n, n tambah 9, m kali n dan n kali n. Jadi yang pertama m ditambah dengan n, m ditambah dengan n, kemudian m dikurang dengan n, lalu n ditambah dengan 9, lalu m dikali dengan n, n dikalikan dengan n, oh ya maaf, salah penulisan kurung siku, lalu n dikalikan dengan m. Selanjutnya untuk soal nomor 10 dihapus terlebih dahulu ini. Dalam soal tertulis untuk memecahkan persamaan linear 3 variabel. Maka sebelum untuk memecahkan persamaan 3 variabel, saya membuat matriksnya terlebih dahulu, seperti x plus 2y min 3z ini sama dengan 1 plus 2 dan min 3. Kemudian yang 4x plus 5y plus 6z itu sama dengan 4 tambah 5 tambah 6. Kemudian yang 7x tambah 8y tambah 9z itu sama dengan 7, 8, 9. Kemudian untuk yang min 7, 11, dan 17 akan dipisahkan vektornya. Setelah itu akan digunakan rumus inverse. Maka dibuatkan terlebih dahulu variabel yang berisi tentang matriks yang 1, 2, x, y, z. Nah, jadi bukan terlebih dahulu kurung siku 1, 2, min 3, kemudian 3, 4, 5, 6. Jadi elemen ini didapat dari x, y, z dari persamaan di soal nomor 10. 9, 7, 9. Oke, sudah. Kemudian yang hasilnya akan saya buatkan matriks juga. Yang min 7, 11, dan 17 akan dibuatkan matriks juga.
maaf, seharusnya vektor kolom, jadi harus titik 2. Oke, sudah connected. Maaf. Lalu masukkan inverse-nya untuk memecahkan persamaannya. Inverse dengan INV, kemudian A dikali dengan B. Oke, sudah ketemu. Adalah hasil dari tiga persamaan tadi sudah dipecahkan. Selanjutnya untuk nomor 11, soalnya adalah carilah solusi dari persamaan lingkaran berikut ini. Y akar kuadrat 25 kurang X kuadrat untuk min 5 kurang dari X kurang dari 5 dengan inkremen X sebesar 0,05. Setelah itu tampilkanlah nilai Y pada rentang X sama dengan 0 hingga X sama dengan 1. Jadi inkremen sama dengan 0,05, jadi simpan 0,05 dalam variabel inkremen sama dengan 0,05 kemudian untuk min 5 kurang dari X kurang dari 5, maka simpan variabel min 5 inkremen, berarti min 5 titik 2 inkremen titik 25 X sama dengan min 5, berarti benar 0, karena inkremennya itu 0,05 maaf, tulis saja inkremen, kami sudah tersimpan variabel inkremen titik 25. Lalu di soal Y sama dengan akar kuadrat 25 kurang X kuadrat. Jadi menggunakan rumus SQRT. Y sama dengan SQRT buka kurung 25 minus X titik S titik 2. Setelah itu tampilkanlah nilai Y pada rentang X sama dengan 0 hingga X sama dengan 1. Jadi karena suruh tampilkan, maka tuliskan perintah find lalu buka kurung X tadi itu 0, berarti lebih dari
lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 1 kurung 2. Setelah itu akan difilter. Untuk memfilternya, ini kita simpan saja dalam variabel berarti kita cari. Sudah tersimpan dalam variabel cari. Terus kita akan memfilter. Filter sama dengan Y cari 2 lalu kita munculkan filter yang X. Jadi filter 2 sama dengan X. Kita perlu cari 2. Setelah itu dibuatkan tabel dengan kurung siku filter, variabel filter 2 filter 2 tutup kurung siku. Oke. Jadi itu adalah jawaban nomor 11. Selanjutnya untuk nomor 12 di sini mirip seperti pertanyaan nomor 11, tapi di sini buatlah tabel hiperbolik trigonometri sin H, cos H, dan tan H untuk rentang min 5 kurang dari X kurang dari 5 dengan increment X sebesar 0,1. Kita hapus dulu yang sebelumnya. Kemudian incrementnya tadi 0,1 disimpan dalam variabel increment. Lalu tadi ada itu di soal min 5 kurang dari X kurang dari 5. Maka X sama dengan min 5 titik 2 increment titik 2 5. Oke, sudah tersimpan. Selanjutnya
buatlah tabel hiperbolik trigonometri sin H, cos H, dan tan H. Berarti sin H, kita simpan di variabel sin H, sama dengan sin H X. Untuk mencari sin H. Titik 2. Setelah sin H, mencari cos X. Cos X. Cos X berarti cos H X. Cos HX sudah. Setelah cos, tan H. Tan H berarti sama tan H X. Nah, karena sudah dicari sin cos tan H, maka tinggal tabelnya. Jadi untuk tabelnya kita gabungkan dari sin H, cos H, dan tan H, berarti kita masukkan dalam variabel hasil tabel. Kemudian kurung siku X titik 1 sin H kemudian underscore X 1 cos H underscore X titik 1 tan H underscore X titik 1 dan kurung siku. Bentar, ada yang salah sepertinya. Sin H, cos H, tan H. Sebentar. Tidak menggunakan spasi ya, jadi tidak terbaca. Sin H, cos H, tan H. Di sini dan
Selanjutnya, setelah percobaan tadi ternyata tidak perlu membutuhkan underscore, jadi langsung pasti aja, klik enter, dan ini adalah hasil tabelnya. Jadi sekian dari video saya, mohon maaf apabila ada salah kata saya. Terima kasih telah menonton video saya, Pak Indra, Pak Aris, dan Bu Aulia. Terima kasih.